Hal yang aku sembunyiin dari pasangan. Orang ketiga. Orang ketiga. What? Hai Mama, ketemu lagi bareng aku Rista Swestika, perencana keuangan buat keluarga kamu. Mak, kalau episode sebelumnya Rista udah membahas seputar asisten rumah tangga, maka di episode kali ini nggak kalah seru. Kita mau bahas tentang apa coba? Ada yang bisa tahu? Kita mau bahas tentang keterbukaan keuangan dengan pasangan. Nah, sebelumnya Rista mau bacain dulu nih DM yang masuk ke akun Instagram Finansialku tentang hal-hal apa aja sih yang disembunyikan dari pasangannya. Dan tenang aja, semuanya lah dirahasiain sama Rista ya. Oke, Mak, daripada penasaran, Rista mau bacain dulu DM yang masuk ke finansialku.com. Yang pertama katanya gini nih, punya simpenan uang yang nggak dikasih tahu ke suami. Kenapa ya? Duh, Rista nggak suzon deh. Mak finansialku, ini banyak banget loh yang seperti ini dan Rista tuh penasaran kenapa sih emak-emak ini pada nyembunyiin uang dari pasangannya atau nyembunyiin dari suaminya? Ada apa nih ya? Yang kedua nih, ada lagi masuk dan ini lucu banget. Total pendapatan sama jumlah tabungan gak pernah dikasih tahu sama pasangannya. Jangan-jangan nih perhitungan lagi nih sama pasangannya. Jangan-jangan beda pemasukan kali ya. Bukan bisa jadi julid nih mak-mak gitu. Nah ini sih segeng sepertinya ya dengan emak-emak yang komen tadi gitu. Rista sih nggak ngerti kenapa ya emak-emak ini menyembunyikan total pendapatannya dan tabungannya. Atau memang dari awal membahas keuangan itu suatu hal yang tabu di antara si emak-emak ini dengan si suaminya. Bisa jadi ya emak-emakku ya. Duh, kenapa Rista jadi makin julid sih? Oke, lanjut lagi deh biar makin gak julid ya. Oke, yang ketiga nih ada beli sesuatu nggak bilang dulu, tahu-tahu udah beli dan barangnya paket udah sampai rumah. Siapa yang di sini mak? Nggak sendiri, Rista juga kadang kayak gitu sih. Enggak ya gitu. Nah ini tuh biasanya gini nih, ada tipe suami nih, kok kamu belanja mulu sih gitu. Dan kayaknya nih si istri resek gitu ya, digituin tuh sebel banget gitu ya. Orang duit aku kok digituin terus. Nah daripada ribut sama suami, udah deh diem-diem beli sendiri aja. Misalnya lihat e-commerce, tahu-tahu ada lipstik menarik nih gitu ya, langsung aja pencet ke keranjang dan akhirnya sampai rumah paket gitu. Dan tiba-tiba begitu dan datang nih, suami langsung bilang lipstik baru lagi, ups. Langsung ups gitu, langsung ya gimana dong gitu kan. Nih mama pasti nggak sendiri, banyak nih yang kayak gini nih, betul ya. Oke, yuk lanjut lagi. Wah ini nih lebih julid nih Rista nih. Ada 2 tabungan yang suami nggak tahu. Kenapa sih? Kok sampai 2 tabungan suami nggak tahu? Memangnya dari awal pernikahan tuh memang nggak pernah bahas keuangan? Atau jangan-jangan suami tukang ngabisin duit istri nih? Enggak ya? Atau jangan-jangan memang istrinya pelit banget nih gitu? Atau jangan-jangan lanjut lagi aja deh. Oke, yang kelima nih ada juga nih katanya gini. Ini sih yang paling parah nih, sebutin nggak ya? Bacain nggak ya mama ya? Tapi kayaknya dibacain aja deh. Oke. Hal yang aku sembunyiin dari pasangan. Orang ketiga. Orang ketiga. What? Mak punya orang ketiga? Yakin nih? Aku jadi makin julid nih. Wahai siapapun kamu yang komentar ini, bertobatlah mak gitu ya. Kasihanin nih pasangan kamu gitu yang udah setia sama kamu. Coba deh dicek lagi, kenapa sih mesti ada orang ketiga? Apa sih permasalahannya nggak pernah bisa diselesain dalam rumah tangga kamu? Ya memang bukan haknya Rista atau hak mak di sini sih untuk komentar, karena kan ini hidup-hidup kita masing-masing gitu. Tapi coba deh dibahas lagi dengan pasangan, direnungkan lagi. Ada apa sih ini sebenarnya? Jangan-jangan masih bisa diperbaiki atau jangan-jangan hanya ego kita aja nih. Betul ya mama ya? Nih ada juga yang komen, tiap hari doa semoga bisa segera terbuka soal keuangan. Amin. Nah ini Rista seneng nih, tiap hari berdoa
ya, minta supaya ada keterbukaan keuangan antar pasangan. Kayaknya udah sulit banget nih ngomongin keuangan. Kalau udah sulit ngomongin keuangan, coba dong cari perencana keuangan. Kan Rista tadi perencana keuangan buat keluarga kamu. Ya, jadi gini, semoga pasangan segera terbuka soal keuangan ya, emak-emak ya. Karena menurut emak-emak di rumah, seberapa penting sih terbuka soal keuangan? Rista penasaran deh, coba deh cek di kolom komen. Penting gak sih kita keterbukaan soal keuangan dengan pasangan kita? Jangan-jangan buat sebagian orang gak penting. Buat sebagian orang penting banget, makanya sampai berdoa tadi, ya ampun, ya Allah gitu ya. Diberikan kemudahan agar bisa bicara keuangan dengan pasangan. Nah, kita lanjut lagi, ada komennya banyak banget nih. Kita mesti pilih-pilih dulu ya, karena kalau misalnya dibacain semua, namanya emak-emak ya. Curhatannya banyak banget nih. Oke, income istri 2 kali lebih dari suami, rasanya nggak puas deh, kayak nggak dinafkahin sama suami. Banyak nih kasusnya emak-emak ya. Banyak banget loh saat ini emak-emak yang memiliki pendapatan itu lebih besar dari pasangannya. Ada yang membuat pasangannya dia jadi termotivasi, ada yang membuat pasangannya jadi tidak termotivasi. Dan kalau tidak termotivasi artinya betul banget nih kata mama yang curhat di DM Instagramnya Finansialku. Serasa kok kayaknya aku jadi tulang punggung deh buat keluarga. Serasa aku nggak dinafkahin deh. Nih kalau udah kayak gini tuh hati-hati deh ya. Bisa aja tadi seperti emak-emak yang DM sebelumnya. Muncul orang ketiga, muncul huru-hara masalah rumah tangga. Yang mulainya mungkin dari keributan karena keuangan. Komunikasinya ujung-ujungnya kurang. Betul ya mama ya? Padahal kan sebenarnya uang itu alat yang diciptakan oleh manusia. Kenapa kok manusia jadi terjebak dengan ciptaannya? Apalagi sampai ribut di dalam rumah tangga karena keuangan. Hal apa lagi sih yang disembunyiin dari pasangan? Katanya pengeluaran untuk orang tua. Ngasih jatah bulanan ke orang tua sendiri lebih banyak daripada mertua, tapi pakai uang penghasilan sendiri. Walaupun tidak termasuk dalam sandwich generation, tapi kita sebagai anak biasanya ingin memberikan buat orang tua gitu ya. Nah permasalahannya adalah kalau ini tidak dibahas akan menjadi bumerang. Kok bisa sih kamu ngasih orang tua kamu lebih besar daripada orang tua aku? Kan kita ada suami istri. Loh, tapi kan ini penghasilan aku sendiri. Kenapa jadi rame sih? Nah, jadi ada baiknya juga nih dibahas ya kan. Ribut mulu nih masalah keuangan gitu ya. Kalau Rista sendiri ditanya, Rista sih memilih keterbukaan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ada keterbukaan dengan pasangan, kedepannya untuk membahas keuangan itu lebih enak. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi pikiran emak-emak tadi gitu kan ya, yang DM banyak banget di Instagram, insya Allah sih itu berkurang gitu ya. Kenapa? Karena dari awal kita sudah membicarakan, kita sudah terbuka, dan kita juga ada kesepakatan dengan pasangan gitu. Nah, kenapa sih terbuka dengan pasangan ini penting banget? Karena tadi banyak hal yang bisa terjadi dan memicu keributan di dalam rumah tangga. Apalagi ngomongin tentang uang. Sebenarnya bukan uangnya yang bermasalah, tapi komunikasi antar pasangan ini yang tidak pernah tercipta, tidak pernah ada kesepakatan. Nah, buat emak-emak, Rista ini pernah bahas mengenai keterbukaan keuangan antar pasangan. Kamu bisa langsung aja meluncur ke aplikasinya finansialku.com yang bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store. Di sana ada audiobook Rista membahas tentang keterbukaan keuangan dengan pasangan. Yuk langsung meluncur aja ya. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapetin dengan keterbukaan keuangan dengan pasangan. Kita akan mencapai kesepakatan, ngomongin keuangan itu bisa lebih mudah gitu ya. Kita bisa bersama-sama seperti tim gitu untuk membuat tujuan-tujuan keuangannya. Jangan-jangan karena kita tidak ada kesepakatan, tidak ada keterbukaan, tujuan keuangan selama ini tidak tercapai. Nah, artinya ketika emak-emak udah membahas keterbukaan keuangan dengan pasangan, selanjutnya adalah membuat kesepakatan dan membuat tujuan-tujuan keuangan. Nah, gimana sih caranya membuat tujuan keuangan, membuat sistem anggaran agar kita nggak boros, dan tujuan-tujuan keuangan seperti mempersiapkan dana pendidikan anak, dana beli rumah, dana naik haji, dana ibadah, dana beli mobil gitu ya, bisa terwujud. Jangan lupa, nantikan di episode berikutnya di Selasa Rista akan bahas bagaimana sih membuat anggaran agar nggak boncos tapi bisa bikin tujuan keuangan kita segera terwujud. Dan mama jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share and comment video-video dari Finansialku. Sampai jumpa mama dan waktunya
emak-emak berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera. Sampai jumpa.